Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Indonesia berpeluang jadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad. Di masa itu, ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Momentum bersejarah tersebut memang masih sekitar 1/4 abad lagi. Namun untuk mewujudkannya butuh persiapan yang matang sejak jauh-jauh hari. Sumber daya manusia Indonesia harus unggul, berkualitas, dan memiliki karakter. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, generasi yang akan mewujudkan Indonesia emas adalah generasi muda, khususnya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dia menerangkan, para mahasiswa, mahasiswi dan lulusan universitas jenjang sarjana saat ini berada di kisaran usia 20 tahun. Menurutnya, pada masa Indonesia berusia 100 tahun yaitu 2045, usia mereka masih sekitar 40 tahun ke atas, yang merupakan usia puncak karir bagi profesional. Indonesia emas itu adalah milik saudara semua, bukan milik saya. Bukan milik mereka yang saat ini usianya sudah di atas 50 tahun. Para generasi muda yang saat ini tengah menempuh pendidikan, merupakan penentu masa depan Indonesia di usia 100 tahun. Karena itu, harus memiliki keunggulan, memiliki kompetensi, mental pekerja keras, integritas, dan akhlakul karimah. Generasi muda saat ini adalah sumber daya manusia Indonesia yang akan membawa dan menentukan kemajuan Indonesia di masa depan. Karenanya, generasi muda saat ini untuk kerja keras, kejar mimpi besar, berusaha sekuat tenaga demi diri kalian sendiri dan demi Indonesia. Bagi mahasiswa lulusan sekarang yang belum berusaha keras untuk meraih prestasi, masih ada kesempatan untuk menata dirinya kembali meningkatkan kapasitasnya. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia saat ini mempunyai peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka 2 buah peluang besar yakni bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an dan international trust yang dimiliki Indonesia saat ini harus mampu dimanfaatkan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Terkait international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, Presiden Jokowi mengungkapkan, kepercayaan yang dibangun bukan sekadar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Seperti momentum presidensi Indonesia di G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini, yang telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Selain itu, di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila, harmoni keberagaman, dan prinsip demokrasinya, juga mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu, serta menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Lembaga Think Australia, Lowy Institute, bahkan menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Indonesia termasuk satu dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power. Saat ini Indonesia memiliki peluang international trust, yang dibangun bukan sekadar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Melalui international trust yang tinggi, kredibilitas Indonesia akan lebih diakui, kedaulatan akan lebih dihormati dan suara Indonesia akan lebih didengar. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Kita rugi besar jika kita melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya. Presiden Jokowi menyebutkan, untuk memanfaatkan kesempatan ini, strategi pertama yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia.
Indonesia sendiri telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dan menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,91 di 2022. Indeks pemberdayaan gender juga berhasil ditingkatkan menjadi 76,59 di 2022. Demikian pula dengan reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Prakerja. Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus mendapat lapangan kerja yang bisa menghasilkan produktivitas nasional. Kita harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Diutarakan sang presiden, kaya dan menjadi pemilik dari sumber daya alam saja tidaklah cukup. Karena hal tersebut akan membuat Indonesia menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah dan keberlanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi. Hilirisasi yang ingin dilakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan. Pemerintah sendiri telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang. Selain itu, hilirisasi ini juga tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya, dan harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad. Di masa itu, ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Momentum bersejarah tersebut memang masih sekitar seperempat abad lagi. Namun untuk mewujudkannya butuh persiapan yang matang sejak jauh-jauh hari. Sumber daya manusia Indonesia harus unggul, berkualitas, dan memiliki karakter. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, generasi yang akan mewujudkan Indonesia emas adalah generasi muda, khususnya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dia menerangkan, para mahasiswa, mahasiswi dan lulusan universitas jenjang sarjana saat ini berada di kisaran usia 20 tahun. Menurutnya, pada masa Indonesia berusia 100 tahun yaitu 2045, usia mereka masih sekitar 40 tahun ke atas, yang merupakan usia puncak karir bagi profesional. Indonesia emas itu adalah milik saudara semua, bukan milik saya. Bukan milik mereka yang saat ini usianya sudah di atas 50 tahun. Para generasi muda yang saat ini tengah menempuh pendidikan, merupakan penentu masa depan Indonesia di usia 100 tahun. Karena itu, harus memiliki keunggulan, memiliki kompetensi, mental pekerja keras, integritas, dan akhlakul karimah. Generasi muda saat ini adalah sumber daya manusia Indonesia yang akan membawa dan menentukan kemajuan Indonesia di masa depan. Karenanya, generasi muda saat ini untuk kerja keras, kejar mimpi besar, berusaha sekuat tenaga demi diri kalian sendiri dan demi Indonesia. Bagi mahasiswa lulusan sekarang yang belum berusaha keras untuk meraih prestasi, masih ada kesempatan untuk menata dirinya kembali meningkatkan kapasitasnya. Saat ini ada 3 krisis yang dihadapi dunia, yakni krisis energi, krisis pangan, dan krisis inflasi. Maka dari itu, dia meminta agar para generasi muda untuk bersiap dengan seluruh kemampuan dan kompetensi yang dimiliki serta peka terhadap krisis.
Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.